buatin file requirement.txt. Ini apa aja yang harus diinstal ya. Ada Ultralytics, itu untuk YOLO V8 ya. Ini open source, jadi tinggal diinstal aja. Terus yang kedua ini ada Torch Vision. Ini versi untuk eh, kuda kuda Nvidia-nya yang harus dipakai. Jadi ada pilihannya tuh yang 12.1 atau yang 8 titik berapa gitu kalau nggak salah. Itu bisa dilihat aja di dokumentasi HTTP download PyTorch-nya. Jadi harus disesuaikan ini. Kalau nggak sesuai bisa aja ntar muncul ada error. Nah, terus selanjutnya ada helper sama yang GRP ini berkaitan sama Torch juga. Terus yang terakhir Streamlit. Ini untuk ya, web app-nya ya. Jadi cuma ini aja yang perlu diinstal. Oke, kita masuk ke pembahasannya, ke codingannya. Jadi di sini ada satu file aja namanya app.py. Nah, di sini yang pertama kita ada manggil library-nya. Library yang kita pakai ada 10. Streamlit, import CV2. Jadi CV2 ini ntar buat ngolah si videonya. Terus time file ini ntar dipakainya itu waktu kita jalan web app. Waktu kita panggil video dan kita mau nyimpen file video itu, kita pakai namanya temp file ini. Jadi itu bakalan kesimpannya tuh ntar di local disk-nya di dalam folder user. Agak hidden sih kalau untuk videonya, makanya pas nyimpen file videonya tuh aku bikin sendiri. Kita nentuin path-nya aja, soalnya kalau pas kita mau save video hasil processing YOLO-nya, itu bakalan disimpan di temp file ini, dan itu lumayan agak ribet buat nyarinya. File path-nya tuh benar-benar berlapis panjang gitu, jadinya aku buatnya kesesuaian aja. Jadi ada fitur untuk kita masukin path untuk penyimpanan sendiri. Terus ada import OS, Ultralytics buat YOLO-nya, Pandas NumPy, tapi di sini kayaknya kita nggak pakai sih. Tapi ini ya kalau kita mainan sama object detection sih biasanya Pandas NumPy ada suka kepake. Nah, import datetime ini cuma untuk FPS saja. Jadi kita bakalan nampilin frame per second-nya. Terus kita masuk ke predefinition dari codingan kita. Jadi kita define dulu model yang dipakai apa. Jadi Ultralytics YOLO V8 ini ada banyak versinya, ada yang 8X, ada 8S, ada 8N, itu semua bisa dicoba. Karena YOLO V8 ini dari training di Coco Dataset, jadi bebas mau pakai yang YOLO V8X atau S atau N, itu bebas. Bisa dicobain semua. Nah, cara panggilnya juga simple. Tinggal panggil aja YOLO, terus file yang kita mau. Jadi versi berapa yang kita ambil. YOLO V8X di sini sih yang aku pakai. Nah, udah panggil modelnya, terus kita panggil di classes-nya. Jadi dari model tadi, dia tuh udah nyimpan dari Coco Dataset kan. Coco Dataset itu ada sekitar kalau nggak salah 40 class kalau nggak salah ya. Ya pokoknya dari model-model dari kelas dataset itu kita panggil nama-namanya. Nah, nama-namanya itu kita simpan dalam satu variabel namanya di classes. Nah, selanjutnya ada 3 objek yang bakalan kita ambil dari di classes ini nanti. Itu ada mobil, truk, sama bus. Makanya cuma ada 3. Nah, di sini juga kita kasih confidence threshold. Jadi biar kalau misalkan ada yang di bawah threshold ini, misalkan ini mobil tapi terdeteksinya cuma 0,6 atau 60%. Nah, itu bisa kita hindari, kita bisa kasih threshold itu. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi juga bisa. Misalkan cuma mau yang di atas 90% aja, berarti 0,9. Nah, itu bisa diatur-atur. Tapi resikonya kalau kita kasih batasan terlalu tinggi, mungkin aja bisa jadi ada satu objek mobil misalkan dia 80%, tapi karena nggak sesuai kriteria yang 90% tadi,
Jadinya dia nggak dideteksi. Jadinya ada satu objek yang loss. Nah, tapi juga berlaku kalau kita setting thresholdnya terlalu rendah, 0,5 misalkan. Tapi taunya itu kelas berbeda. Harusnya mobil, tapi deteksinya truk atau bus. Karena dia terdeteksinya cuma 50% aja. Nah, itu juga mau kita hindari. Jadi ini sih opsional, bisa disesuaikan aja, bisa ditaling sendiri. Oke, kita masuk ke codingan utamanya. Kalau codingan utamanya sebenarnya simple aja, tapi dari codingan utama ini kita ada manggil function untuk pendeteksi objeknya nanti. Nah, untuk pendeteksi objek ini yang lumayan panjang. Di fungsi utamanya kita pakai Streamlit. Jadi web app Streamlit ini lumayan mudah untuk kita jalanin web app lokal. Di sini kita tinggal panggil st.title, kita udah bisa ngasih judul di traffic counting kita. Ini bisa diubah-ubah aja, bebas isinya apa aja di dalam sini, tapi formatnya tetap sama. Nah, setelah kita kasih judul, kita bisa bikin folder untuk upload file. Nah, Streamlit ini juga punya fitur untuk upload file. Jadi tinggal panggil file uploader, terus kasih label, ini bebas labelnya. Di sini choose a video file biar ada keterangannya. Terus tipenya apa? Di sini MP4 sama AVI. Bisa juga bisa dicek di file uploader ini untuk dokumentasinya tipe-tipe apa aja yang bisa dimasukin, apakah MKV bisa juga atau MP3 bisa juga. Ngerti MP4, AVI, terus MKV aja ya. Nah, itu file tadi bakal disimpan dalam variabel ini. Nah, terus kita juga kasih threshold, kasih if uploaded file is not known. Berarti jika uploaded file ini ada isinya, maka kita kasih keterangan video sudah berhasil uploaded video. Nah, di sini kita perform object detection dan save videonya. Jadi kita bikin button. Jadi Streamlit ini juga ada fitur kita bisa kasih button, terus kasih keterangan lagi. Nah, di sini ada local path. Nah, di sini tuh dimana kita masukin inputnya. Kita mau simpan file video ini di mana. Nah, itu bebas. Mau disimpan di file yang sama traffic counting YOLO ini atau mau disimpan di folder berbeda, itu bebas. Tapi kalau misalkan ini nggak ada, itu bakalan disimpan di temp file yang tadi. Nah, temp file itu yang masuk ke local disk C, terus masuk ke user, terus masuk ke local data, terus masuk ke temp, itu banyak banget. Nah, lebih baik kita masukin local path-nya sendiri. Nah, jika kita kasih if lagi, kalau misalkan local path-nya ada, kita baru proses ke koordinat selanjutnya. Di sini kita melakukan detect object. Nah, detect object ini nerima dua input. Yang pertama uploaded file, jadi hasil video yang kita upload tadi. Yang kedua local path, di mana kita bakalan taruh si video ini. Nah, outputnya nanti kita simpan dalam satu variabel lagi. Nah, jika sudah kita dapatkan variabelnya, kita bisa menyatakan kalau hasil video yang sudah diproses ini berhasil, ST the success. Nah, kita bisa kasih objek detection complete video with bounding box. Terus save kemana? Ke dalam sini, proses video path. Jadi ST button ini kriteria berhasilnya ketika STD success ini berhasil, sudah dijalankan. Nah, detect object tadi, ini kan baru fungsinya aja ya. Untuk lebih jelasnya itu di sini. Jadi ada dua input tadi, video yang diupload sama local path output kita. Nah, di sini kita define dulu nih jumlah mobil, bus sama truk yang bakalan kita deteksi. Jadi awalnya tuh 0 semua dulu. Jadi kita bikin variabel di sini, terus kita bikin time dir. Nah, ini nih tempat kita bikin penyimpanan sementara untuk file yang udah kita upload tadi. Nah, di sini kita bikin temp file path-nya, terus dibuka
dibaca, di write binary-nya. Nah, terus di sini eh, kita manfaatin OpenCV untuk ngebaca video capture-nya dari eh, video yang kita upload tadi di time file path ini. Nah, kita dapat nih cap-nya. Nah, dari sini kita bikin image placeholder st.empty, frame width boxes-nya masih kosong, jadi ini ya frame width boxes tuh jadi per frame-nya itu kan video itu berdasarkan frame ya. Nah, itu semuanya ntar bakal disimpan di sini nih. Nah, dari sini ntar dijadiin satu jadilah video. Kan video itu berdasarkan frame persatuan waktu kan. Nah, gitu. Ini ntar bakal dipakai di paling akhir untuk bikin video dari image-image yang udah diproses. Nah, di sini kita bakalan ngedefine output video writer-nya. Nanti kita bakalan taruh di mana. Nah, kita manfaatin yang tadi tuh, yang outputnya, yang local path-nya ini. Nah, ini bakalan jadi tempat penyimpanannya di mana nanti. Terus kita juga bikin, ini kan baru file path-nya aja. Nah, untuk bikin outputnya itu sendiri, ini kita pakai variable namanya out, terus pakai OpenCV video writer. Jadi bakalan di write di sini. Terus di sini juga kita nentuin format videonya apa, terus juga dimensinya berapa. Setelah itu semua kita taruh di dalam variable out. Nah, untuk defining semua variabel yang kita butuhkan udah kelar, kita baru masuk ke codingan utamanya. Di sini kita bakalan ngebaca dari video while cap.isOpen, berarti selama videonya itu terbuka. Jadi selama frame-nya itu masih bisa dibaca, while ini nggak akan berhenti. Jadi ketika udah frame terakhir, dia bakalan stop. Nah, jadi cap ini bakal dibaca, terus dipisah. Kita bakalan ambil image-nya aja. Image-nya itu sama aja frame. Jadi ini per satu image. If not read tuh berarti kalau misalkan udah nggak ada image yang bisa kita ambil, maka bakalan berhenti, break. Nah, selama masih ada image-nya, kita bakalan lakuin start. Ini jadi titik awal kita mulai. datetime.now itu berarti titik awal kita mulai. Ntar ada end-nya, berarti titik akhir kita kelar melakukan prediksi tadi. Untuk melakukan frame ini tuh dilakukannya berapa lama di prosesnya gitu. Nah, itu bakal kita dapetin FPS-nya nanti dari perhitungan start dikurang n-nya. Nah, di sini ini simple aja karena kita pakai Ultralytic Jolly 8. Jadi kita tinggal model.predict aja. Terus kita masukin inputnya berapa, terus confidence-nya berapa, terus classes-nya pakai yang tadi ada 3 kan yang bakal kita deteksi. Terus results. Ini hasilnya bakal kita dapetin. Jadi results ini tuh bakalan isinya ada banyak. Dari results ini kita for loop lagi karena kita mau ambil per satu objek. Kalau results ini tuh dari satu image, misalkan ada 10 objek, semuanya disimpan dalam results ini. Nah, kita kan mau satu-satu objeknya kita kasih box, terus kita kasih confidence-nya, terus kita kasih class ID-nya apa.